Salam, perkenalkan nama saya Anastasia, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu pohon atau tree untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Diskrit. Selanjutnya saya akan mulai mempresentasikan pengertian pohon, yaitu merupakan salah satu bentuk khusus dari struktur suatu graf. Misalkan A merupakan sebuah himpunan berhingga simpul Peltek pada suatu graf G yang terhubung. Untuk setiap pasangan simpul di A dapat ditentukan sebuah lintasan yang terhubung pasangan simpul tersebut. Suatu graf terhubung yang setiap pasangan simpulnya hanya dapat dihubungkan oleh suatu lintasan tertentu, maka graf tersebut dinamakan pohon atau tree. Dengan kata lain, pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Sini skema di mana gambar 1 dan 2 adalah pohon, gambar 3 dan 4 adalah bukan pohon. Gambar G1 dan G2 disebut pohon karena telah memenuhi syarat sesuai dengan definisi pohon itu sendiri. Gambar G3 tidak bisa disebut pohon karena gambar itu mengandung sirkuit. Gambar G4 tidak bisa disebut pohon karena gambar tersebut memiliki graf yang tidak terhubung. Di sini ada juga sifat-sifat pohon, misalkan G sama dengan FE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya n, maka G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintas tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. 5. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Jika huruf F dengan komponennya mempunyai M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Di sini juga ada jenis pohon, yaitu pohon merentang atau spiny tree. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Cabang atau branch adalah sisi dari graf semula atau sisi pada pohon merentang. Tali hubung cord atau link dari pohon adalah sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang. Di sini skema pohon merentang dengan G dengan T1, T2, T3 dan T4-nya. Selanjutnya pohon berakar atau rooted tree. Pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlukan sebagai akar yang sisinya diberi arah menjauh dari akar. Akar mempunyai derajat masuk 0 dan simpul-simpul lainnya berderajat masuk sama dengan 1. Daun atau simpul terminal adalah simpul yang mempunyai derajat keluar sama dengan 0. Simpul dalam satu simpul cabang adalah simpul yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0. A. Pohon berakar. B. Sebagai konversi arah panah pada sisi dapat dibuang. Terminologi pada pohon berakar: child atau children, anak dan parents, orang tua; pet, lintasan; descendant, keturunan; dan ancestor adalah leluhur; sibling, saudara kandung; subtree, subpohon; degree, derajat; leaf, daun; internal nodes, simpul dalam; level, tingkat; height, tingkat atau depth, kedalaman. Sini terlihat skema simpul tree berakar, yaitu child atau children, anak, dan parent, orang tua. Simpul Y dikatakan anak simpul X jika destinasi dari simpul X ke Y dan orang tua dari simpul Y adalah simpul X. Pada gambar G1, simpul B, C, dan D anak dari simpul A. Simpul E dan F anak dari simpul B. Simpul A orang tua dari simpul B dan C dan D. Simpul B orang tua dari simpul E dan F. Selanjutnya pet atau lintasan. Lintas dari simpul FI ke simpul FK adalah runtunan simpul F1 dan F2 sampai FK. Sedemikian hingga FI adalah orang tua dari FI tambah 1 untuk 1 lebih kecil atau sama dengan I, lebih kecil atau sama dengan K. Panjang lintas adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan, yaitu K kurang 1. Pada gambar G1, lintasan dari A ke J adalah A, B, E, dan J. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Descendant
atau keturunan dari aktor atau leluhur. X adalah leluhur dari simpul Y jika terdapat lintasan dari sebuah simpul X ke simpul Y di dalam pohon dan keturunan dari simpul X adalah simpul Y. Pada gambar G1, simpulan B adalah leluhur dari simpul H. Simpul H adalah keturunan dari simpul B. Sibiling atau saudara kandung. Sibiling atau saudara kandung adalah simpul yang berorang tua sama pada gambar G1 di atas. Simpul F saudara kandung dari E. Simpul G bukan saudara kandung dari E karena orang tuanya berbeda. Subtree atau subpohon. Subtree dengan X sebagai akarnya adalah subgraf T sama dengan FE, sedemikian hingga F mengandung X dan semuanya keturunannya dan E mengandung sisi-sisi dalam sebuah lintasan yang berasal dari X pada gambar G2 di atas. F sama dengan B, F, I, dan J. E sama dengan BE kali BF, EF, EI, dan EJ. B adalah simpul akar. Selanjutnya degree atau derajat. Derajat sebuah simpul pohon berakar adalah jumlah subtree, jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat pohon berakar merupakan derajat keluar pada gambar G1 di atas. Derajat simpul A 3, simpul B sama dengan 2, simpul C 0, dan simpul D 1. Derajat tertinggi maksimum adalah 3. Selanjutnya leaf atau daun adalah simpul yang derajat 0, tidak mempunyai anak. Pada gambar G1 di atas merupakan daun simpul C, F, H, I, J 1, dan M. Internal nodes atau simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak. Pada gambar di atas merupakan simpul dalam simpul B, D, E, G, dan K. Leaf atau tingkat akan mempunyai leaf sama dengan 0. Leaf simpul lainnya sama dengan 1 tambah panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. Gambar G3 di atas. Height atau tinggi atau depth kedalaman adalah level maksimum dari sebuah pohon. Nama lain panjang maksimum lintas dari akar ke dalam. Pada gambar di samping, pohon mempunyai tinggi atau kedalaman. Selanjutnya order T, pohon berakar. Di sini terlihat sebuah skema dengan order T berakar berturut, yaitu akarnya turut atau rapi. Adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Sistem universal dalam pengamatan simpul-simpul pada pohon tersebut adalah dengan memberi nomor setiap simpul seperti penomoran bab beserta subbab di dalam sebuah buku. Pohon Mary adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai banyak N buah anak. Jika M sama dengan 2, pohon binary atau binary tree. Pohon Mary dikatakan pohon penuh full atau pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M buah anak. Penggunaan pohon Mary, penurunan kalimat dalam bidang bahasa, direktori arsip dan komputer, struktur organisasi, silsilah keluarga dalam bidang genetika, struktur bab atau daftar isi dalam buku, bagan pertandingan antara beberapa tim sepak bola, dan lain-lain. Jumlah daun pada pohon Mary penuh. Pada pohon Mary penuh dengan tinggi H, jumlah daun leaf adalah MH jika T bukan pohon Mary yang penuh. Jumlah daun MH, jumlah seluruh simpul pohon Mary pada pohon Mary penuh dengan tinggi H. Level 0, jumlah simpul M0 sama dengan 1. Level 1, jumlah simpul M1. Level 2, jumlah simpul M2. Level H, jumlah simpul MH, sehingga seluruh jumlah simpul adalah S sama dengan M pangkat 0 tambah M pangkat 2 tambah M pangkat 2 tambah seterusnya M pangkat N sama dengan M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1. S lebih kecil sama dengan M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1, sehingga jumlah simpul T bukan pohon Mary penuh. Hubungan jumlah daun simpul dalam pohon Mary penuh. Misalkan I banyak simpul dan T banyaknya simpul yang daun pohon binary penuh. M banyak simpul sheet sehingga M kurang 1 kali I sama dengan T kurang 1. Di sini terlihat sebuah skema Mary. M1, M, I, I1, T, T1, T2, M2, MN, IN, dan TN. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata atau kekurangan bahasa. Sekian dan terima kasih.